Alia, jangan bersikap seperti ini. Apapun yang sudah terjadi padamu, itulah yang terbaik. Purab tidak mencintaimu. Bagaimana kau bisa bahagia dengan dia? Kau harus mempertahankan sebuah pernikahan tanpa ada rasa cinta? Aku rasa itu sesuatu yang buruk. Kita memikirkan tentang itu sebelumnya. Kita membiarkan Abi dan Pragya menikah, tapi apa yang terjadi? Hidupku sudah hancur sekarang. Tapi aku tidak akan biarkan kehidupan Abi juga hancur. Dan sekarang aku akan menjauhkan Pragya dari kehidupan Abi. Abi tidak akan membawanya kembali ke rumah ini. Dan kemudian, kehidupan Abi juga akan normal seperti sebelumnya, Tanu. Aku akan membuat kau dan Abi menikah dan memperbaiki kesalahanku. Bahkan aku juga membuat kesalahan. Aku berharap aku tidak membiarkan Abi menikah dengan Pragya. Tapi tidak akan mengulangi kesalahan ini. Aku akan membatalkan semua kontrakku dan aku akan menikah dengan Abi. Dan tidak akan ada lagi orang yang memisahkan kami. Ibu, aku ingin tahu bagaimana Alia mengendalikan dirinya di masa sulit seperti ini. Ibunya juga tidak ada bersamanya. Iya, tapi sekarang kan dia tinggal bersama dengan neneknya. Iya, tapi tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan seorang ibu. Ibu itu penghibur bagi anaknya. Dia memberikan keberanian dan bisa mengurus dirinya di masa-masa sulit. Apa ibu tidak ingat? Ketika pernikahan Pragya dibatalkan untuk ketiga kalinya dari pihak mempelai besan sudah kembali, aku kan yang menguatkan anakku. Kau yang mengurusnya, justru dia yang mengurusmu. Kalau kau sedang hancur, selama ini hanya Pragyalah yang bisa menghiburmu. Jadi aku minta padamu tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Aku setuju, Bu, tapi setidaknya aku bersama Pragya. Itu juga hal yang sangat penting untuk anakku. Ibu, kenapa Purab melarikan diri? Awalnya hubungan mereka baik-baik saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah dia dan Alia saling mencintai? Itu perkawinan penuh cinta. Kemudian kenapa dia lari? Dan dia tidak menghadiri pernikahan itu. Sarla, kau merasa khawatir terus. Sebaiknya lupakan saja. Lebih baik baca berita ini. Di sini ditulis bahwa harga mesin diesel dan bensin akan naik. Tarif kendaraan juga ikut naik. Aku tidak peduli, Bu, tentang harga bensin ataupun harga solar. Kenapa Ibu harus memikirkan tentang sesuatu yang tidak bisa kita rubah lagi, Bu? Ibu akan punya banyak waktu setelah nanti Bulbul menikah. Dan aku akan memikirkan semua yang tadi Ibu bilang itu. Bulbul harusnya hari ini pulang. Tapi sampai sekarang dia belum juga sampai di rumah. Oh, aku baru ingat, aku lupa menelponnya. Baiklah, biar ku telepon. Teleponnya tidak bisa tersambung. Purvi! Purvi! Iya, Bi. Tadi ada telepon dari Bulbul. Dia bilang tidak mau pulang jam berapa. Tidak, aku juga berusaha menelponnya tapi tidak bisa. Aku tidak tahu dia pulang kapan. Dia benar-benar tidak punya tanggung jawab. Apa dia tidak khawatir? Kemarin dia bilang dia mau akan cepat pulang. Tapi sampai sekarang dia tidak memberi kabar apa-apa. Aku tidak akan pernah memberikan dia izin. Harusnya anak itu sudah menelpon ke rumah. इश्क करे जो सो ही जाने इश्क करे जो सो ही जाने क्यों जल जाते हैं वो परवाने दिल की लगी जब लग जाती है मिल जाते हैं दो दीवान. Jangan sentuh aku, Purab. Kau tidak punya hak untuk menyentuhku karena kau telah meninggalkan orang yang punya hak ini dan datang ke sini. Kenapa kau lakukan ini, Purab? Kenapa, Purab?
Bukankah kau sudah janji padaku kalau kau akan menikah dengan Alia? Lalu kenapa kau ambil langkah ini? Walaupun pada kenyataannya kau tidak menikah dengan Alia, mereka mungkin menyakiti kakak. Kalau sampai ada orang yang menyakiti kakakku, kau yang bertanggung jawab atas semua ini. Bukan mereka, Purap. Tapi kau yang bertanggung jawab. Katanya kau akan melakukan apa yang kuminta, tapi aku salah. Kau bilang kau mencintaiku dan kau akan melakukan apa saja untukku. Aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Aku akan melakukan sesuatu yang membuatmu bahagia. Dan kenapa aku harus menikahi Alia? Karena keinginan kita untuk bersatu tidak bisa terpenuhi, Bulbul. Katakan kenapa aku harus menikahi Alia? Aku tahu, Bulbul, kau pasti berpikir, jika aku menikahi Alia, maka pernikahan Pragya dengan Abi pasti akan berjalan dengan aman, kan? Tapi kau salah. Hal semacam itu tidak akan terjadi, Bulbul. Karena kebenarannya adalah Alia dan Tanu berencana untuk mengusir Pragya keluar rumah setelah pernikahan. Kau bohong, Purap. Aku jujur, aku tidak bohong, Bulbul. Alia sendiri yang mengatakan kepadaku dia akan mengusir Pragya setelah pernikahan. Sekarang katakan padaku, jika Alia masih dendam pada Pragya bahkan setelah aku menikah dengannya, lalu kenapa aku harus menikah dengannya? Pengorbananku akan sia-sia. Tidak seorang pun akan senang. Tapi kau jangan khawatir. Aku belum membuat keputusan yang salah. Keputusanku akan menyelamatkan hidup kita dari kehancuran. Kehidupan apa yang kau bicarakan? Kita tidak mungkin bisa tinggal bersama. Dan aku tidak ingin kebahagiaan apapun hanya untuk diriku sendiri. Karena di dunia ini, keluargaku sangat berarti bagiku, Purap. Bagiku, tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan keluargaku. Tapi kau tidak peduli dengan ini. Kau meninggalkan pernikahanmu, lalu datang kepadaku. Kakakku akan menderita. Ketika kau menikah dengan Alia, dia sudah tenang. Tapi dia marah ketika kau tiba-tiba pergi meninggalkan pernikahan. Dan aku bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan pada kakakku. Kalau mereka sampai menyakiti kakakku, Pura, kau tahu apa? Kau tahu bagaimana? Aku bencimu, Pura. Aku hanya membencimu. Bagaimana jika dia mengusir Pragya keluar rumah setelah aku menikah dengan Alia? Apa yang akan kau lakukan? Jawab aku. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan menyesali keputusanmu, kan? Kau akan menyadari bahwa keputusanmu menghancurkan kehidupan kita bertiga, Pragya, kau dan aku. Tapi apa aku tahu? Keputusanku menyelamatkan dua kehidupan yang hancur. Ya, aku mengakui aku ini egois. Tapi kita tidak memiliki pilihan lain. Kita tidak punya pilihan. Bulbul, dengar, yang lalu biarlah berlalu. Kita akan melakukan apa yang kita inginkan. Dan jika kita bersatu, kita bisa membantu Pragya. Bulbul, jadi karena itu kita harus menikah. Apa kau hilang ingatan? Aku telah setuju untuk melakukan apa yang kau minta. Sekarang kau harus melakukan apa yang kau minta. Kita tidak punya pilihan lain. Setelah kita dipersatukan nanti, semuanya akan baik-baik saja. Aku janji padamu. Tidak, Pura. Aku mohon, cobalah untuk memahamiku. Aku sudah meletakkan kertas di situ. Apa kau tahu di mana itu? Periksa di mana kau menyimpannya. Coba periksa sekali lagi. Kau tetap saja menonton TV. Aku sudah mencari kertas itu. Kau tidak bisa membantuku. Tidak, aku tidak bisa. Aku sudah menunggu film ini dari 1 minggu yang lalu. Lagi pula kau tidak pernah mengajak aku nonton di bioskop. Setidaknya aku bisa nonton TV. Aku membuat kesalahan. Nikmati saja, nikmati filmmu. Sebentar. Itu kertas yang ayah cari. Kau taruh popcorn di atasnya. Ibu yang berikan padaku. Sayang, kapan ibu memberikannya? Anak-anak tidak boleh bicara bohong ya. Jadi orang tua boleh. Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Hah? Itu adalah sebuah makalah yang penting. Bagaimana kau bisa? Aku tidak sengaja melakukannya. Karena semuanya berantakan, ya sudah aku buat saja bungkus popcorn. Jika kau tidak bisa menggunakan pikiranmu, kau bisa menggunakan mulutmu. Kau seharusnya bertanya dulu padaku. Itu adalah dokumen tender klienku. Jadi kertas itu dokumen untuk tender klienmu?
Buatku kan tidak ada gunanya. Itu kan milik teman ayahku. Buat apa aku simpan begitu? Kau mulai semuanya lagi, hah? Bukankah aku sudah memberitahumu? Ya, aku ingat itu. Kau memintaku memberi pendapat tentang apa yang kau lakukan. Itulah yang kau coba lakukan. Tapi aku akan mengejekmu sepanjang hidupku. Ini hakku, dan kau tidak boleh menghalangiku. Sini, berikan untuk ibu. Ini dokumen-dokumenmu, karena ini aku dimarahi. Sekarang izinkan aku melihat TV, karena kalau tidak, sebagai hukumannya kau harus membawa aku nonton di bioskop ataupun di teater. Dan kalau kau tidak mau, semua dokumen-dokumen pentingmu itu akan aku buat sebagai tatakan popcorn sampai kau tidak bisa lagi untuk membacanya. Aku harap Purap tidak pergi. Dalam hal ini, Bulbul sudah menelponku. Cobalah untuk memahami Purap. Kau sudah menyakitiku. Kita tidak bisa melakukan ini. Tapi secepatnya kita harus menikah, Bulbul. Purap, aku mohon. Percayalah, jika kita menikah semuanya akan baik-baik saja. Dan aku tahu kau juga menginginkan hal yang sama, kan? Itu sebabnya kau datang. Bukan ini yang kuinginkan. Aku datang ke sini karena perintah kakakku. Kakak juga akan datang ke sini sebentar lagi. Pragya akan ke sini? Kau mengatakan semua ini kepada Pragya? Dan itu artinya Abi akan mengetahui hal ini. Dia akan datang ke sini. Telepon dari Abi. Halo? Kau keterlaluan, Purap. Ini sudah kedua kalinya kau menipu adikku. Dan aku tidak akan memaafkanmu kali ini. Aku tidak akan pernah mengampuni seseorang, apalagi dia menyakiti adikku. Setelah ini aku akan berurusan denganmu. Kau sudah selesai, Purap. Bulbul, Abi sangat marah. Dia bisa datang ke sini setiap saat. Aku khawatir dalam kemarahannya dia bisa melakukan apa saja. Jadi kita pergi dari sini, Bulbul. Ayo, cepat, Bulbul. Tidak, Purap. Aku tidak akan kemana-mana. Aku sudah janji pada kakak. Jadi aku tidak akan pergi kemanapun sampai kakak datang ke sini. Bulbul, cobalah memahamiku kali ini saja. Aku sudah janji pada kakak. Dan aku tidak ingin dia dapat masalah. Hanya gara-gara aku pergi denganmu. Bulbul, kita pasti akan mendapatkan kesulitan jika Abi sampai ke sini. Aku harap Pragya belum mengatakan apa-apa. Ayo cepat. Purap, tolong mengerti. Purap, aku mohon. Dengarkan aku, ini salah. Aku mohon. Cobalah untuk mengerti. Aku harap Purap tidak pergi. Tidak. Dalam hal ini, Bulbul sudah menelponku. Kemana aku harus mencari mereka? Kau jangan khawatir. Mereka pasti bisa menyelesaikan masalah mereka. Lagi pula mereka bukan anak-anak lagi. Bahkan saat anak-anak tumbuh, orang tua khawatir tentang mereka. Aku tahu Abi dengan sangat baik. Apalagi menenangkan seseorang. Dia bahkan tidak bisa bicara dengan seseorang dengan kasih. Aku takut sekali. Kalau Pragya tidak mengampuni Abi saat dia minta maaf padanya dan melemparkan kemarahan, Abi akan marah dan tidak seorang pun bisa menenangkannya. Aku tahu Abi adalah orang yang baik, tapi Pragya lebih tahu cara mengendalikan Abi. Dia pasti bisa mengurusnya. Dia tahu bagaimana caranya membuat suami meminta maaf kepadanya. Pragya adalah orang yang cerdas. Aku malah khawatir tentang Alia. Aku tahu dia wanita modern. Tapi sikapnya itu sangat emosional. Dan sekarang pernikahannya sudah batal. Aku tidak tahu kenapa Purap melakukan ini. Dia harus mengatakan pada kami kalau dia punya masalah dengan pernikahan ini. Seharusnya seperti itu kan. Kenapa dia tiba-tiba pergi dan menodai nama baik kami? Dia memutuskan hubungan dan tiba-tiba dia mengkhianati kepercayaan kami padanya. Purap tidak boleh melakukan ini. Aku tidak akan memaafkannya. Tidak ada orang yang harus disalahkan. Tapi pikirkan Alia, dia tidak punya orang tua lagi. Tidak ada yang mengurusnya kecuali kau. Aku mohon rawat dia baik-baik. Hanya kau yang bisa.
Nenek sangat mengerti rasa sakitmu. Hal ini memang tidak mudah bagi setiap wanita bahwa calon suaminya meninggalkan dia di hari pernikahan. Tapi semua yang terjadi ini untuk yang terbaik. Purap tidak pantas untukmu. Nenek senang karena hidupmu tidak hancur. Kau memiliki keberanian dan waktu adalah penyembuh yang hebat. Rasa sakitku ini akan mereda, Nenek, saat Pragya keluar dari rumah ini. Purap meninggalkanku dan itu semua adalah karena Pragya. Kau masih berpikir, kau melihat Purap berbicara dengan Pragya dan kau pikir dia membantu Purap untuk melarikan diri. Tapi kalau seandainya yang bicara pada Purap adalah Nenek, apa kau akan berpikir sama tentang Nenek? Nenek tidak menyadari kebenarannya. Karena Nenek sudah terlalu percaya pada Pragya. Nenek tidak tahu kalau dia itu sebenarnya. Nenek tidak tahu kebenaran apa yang kau bicarakan. Nenek tahu bahwa kau sedang sangat terpukul karena kejadian ini. Tapi Nenek tidak akan biarkan ini mempengaruhi hubungan Abi dengan Pragya. Jadi uruslah dirimu sendiri. Nenek yakin kau bisa. Purap, tolong, cobalah untuk mengerti. Lihat Bulbul, sepertinya kita sedang beruntung. Mandap sudah siap di sini. Ini adalah pertanda jika Tuhan menginginkan kita untuk menikah. Bulbul, setelah kita bersatu semuanya akan baik-baik saja. Kita akan memberitahu semua orang tentang kebenarannya. Semuanya akan baik-baik saja. Aku janji. Tidak, Purap. Tindakan ini tidak benar, Purap. Tapi ini adalah kebenaran dalam cinta, Bulbul. Tolong biarkan aku pergi. Aku mau pergi, Purap. Aku meninggalkan semuanya dan datang kepadamu. Jangan pergi dariku. Mari kita menikah. Aku tidak ingin menikah denganmu, Purap. Kau mencintaiku, kenapa tidak mau menikah denganku? Ayo. Lepaskan dia, Purap. Apa yang ada di pikiranmu? Kau meninggalkan Alia di altar dan datang untuk menikahi Bulbul? Apa kau tahu konsekuensi dari meninggalkan sebuah pernikahan? Apa yang membuatmu melakukan itu? Tapi orang yang ingin menikah denganku bukanlah orang yang aku cintai. Pragya, aku setuju untuk menikahi Alia ini semua demi kebahagiaan Bulbul. Karena dia ingin kau juga bahagia. Dengar Pragya, kenapa aku harus menikah dengan Alia? Sementara aku tidak mencintainya sama sekali. Jadi tolong jawab Pragya, apakah aku telah melakukan hal yang salah atau benar? Kau khawatir tentang orang-orang yang merencanakan untuk mengusirmu setelah pernikahan, bukan? Dan aku percaya hubungan ini tidak mungkin memiliki masa depan. Tunggu sebentar, Purap. Kenapa kau bisa bicara begitu pada kakakku? Kakak, kata-kata Purap itu jangan dimasukkan hati, lupakan saja. Ya, jangan dimasukkan hati. Bulbul, sudah. Kau salah, Purap. Aku tidak mengkhawatirkan orang-orang yang ingin menghancurkan hidupku. Aku hanya khawatir dengan orang yang sudah melahirkanku. Aku khawatir dengan ibuku. Kalian tidak tahu apa yang ibuku lalui, kapan dia akan mengetahui kebenaran tentang hubunganku. Apa yang akan dia lakukan ketika mengetahui hal itu? Kau ingin menikahi Bulbul. Apa kau ingat? Kau ingat bagaimana takutnya dirimu ketika mengetahui Bulbul sudah mengalami kecelakaan? Kau takut akan kehilangan Bulbul, kan? Aku hanya takut aku kehilangan ibuku. Aku tidak mengkhawatirkan Alia, aku hanya bersimpati. Karena aku tahu apa yang wanita itu dan keluarganya harus lalui jika pernikahannya dibatalkan pada hari pernikahan. Aku dipaksa untuk pergi ke tempat di mana aku tidak akan pernah pergi karenamu. Aku tidak peduli jika kau mengkhawatirkan Alia atau jika kau menaruh simpati kepadanya.
Aku mencintai Bulbul dan akan menikahinya. Dan aku tidak ingin ada seseorang yang... Apa yang kau pikirkan? Aku sudah mengatakan padamu waktu itu, upacara pernikahan dimulai, kau tidak bisa melangkah mundur lagi, Purap. Kau ingat itu? Kenapa kau tidak berpikir itu? Kenapa kau tidak berpikir ketika kau datang untuk menikahi Alia? Kenapa tidak berpikir itu ketika kau dan Alia bertukar karangan bunga? Jika bukan tentang Alia, setidaknya kau pikirkan tentang temanmu yang sangat menyayangimu. Kau harus memikirkan nenek yang sudah menganggapmu sebagai cucunya sendiri. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau meninggalkan Alia pada hari pernikahan? Kenapa kau tinggalkan dia hanya untuk menikah dengan orang lain? Kenapa, Purap? Kau menghiasi kuil kan? Kau ingin menikah, iya kan? Wow,